Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, kembali lagi dengan saya Karina Nurasana Siregar dengan NIM 860560295. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UBJJ Jember Salut Lumajang. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Filsafat Ilmu yang ketiga, yaitu membuat video presentasi yang menjelaskan secara ringkas dan analitis tentang pilar-pilar pendidikan menurut Kyai Hajar Dewantara di era digital. Berikut ini video cuplikannya ya, selamat menyaksikan. Baik, memasuki poin yang pertama, yakni makna pilar-pilar pendidikan. Dalam dunia pendidikan, pilar itu ibarat tiang penyangga sebuah bangunan. Kalau tiang itu kuat, maka bangunan pendidikan juga akan berdiri kokoh. Menurut Kyai Hajar Dewantara, ada 3 pilar utama yang menjadi dasar sistem pendidikan di era kita saat ini, yaitu yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, yaitu yang artinya di depan memberi contoh, dan yang kedua yaitu Ing Madya Mangun Karso, yang artinya di tengah membangun semangat, dan yang ketiga yaitu Tut Wuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Ketiganya bukan hanya semboyan, tetapi juga jiwa dari pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Baik, poin yang kedua, yakni makna pilar dalam pendidikan. Pilar berarti tiang penyangga atau dasar yang memperkuat suatu bangunan. Pilar dapat dimaknai sebagai prinsip dasar, nilai ataupun fondasi yang menjadi penopang berlangsungnya sistem pendidikan. Adapun fungsi dari pilar pendidikan, yang pertama yaitu menjadi pedoman dalam proses pembelajaran, dan yang kedua yaitu membentuk arah dan tujuan pendidikan, dan yang ketiga menjaga kualitas moral, intelektual, dan sosial peserta didik, dan yang keempat yakni menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai kemanusiaan. Baik, poin yang ketiga yakni analisis relevansi di era digital. Apakah masih relevan 3 pilar utama menurut Kyai Hajar Dewantara di era digital saat ini? Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, yakni Ing Ngarso Sung Tulodo, guru sebagai contoh. Di era digital, guru tidak hanya memberi contoh secara fisik, tapi juga contoh dalam berinteraksi sehat, menjaga etika digital, dan menggunakan teknologi secara bijak. Misalnya, guru yang rajin menulis blog edukatif atau membuat konten pembelajaran yang kreatif. Itu adalah bentuk keteladanan digital. Yang kedua, yakni Ing Madya Mangun Karso, membangun semangat di tengah siswa. Dulu guru membangun semangat dengan tatap muka, tetapi sekarang banyak cara, seperti lewat grup WhatsApp, Zoom, atau Google Classroom. Guru harus tetap bisa memberi motivasi, contohnya memberikan apresiasi virtual, komentar positif di tugas online, atau sekedar menyapa siswa lewat voice note. Tantangannya apa sih? Ya, siswa mudah bosan dan kehilangan fokus di layar. Jadi guru harus tetap kreatif dan bisa menghidupkan kelasnya. Dan yang ketiga yakni Tut Wuri Handayani, memberi dorongan dari belakang. Ini prinsip yang paling kuat di era merdeka belajar. Guru tidak perlu selalu di depan. Di era digital, guru menjadi fasilitator yang membimbing siswa mengeksplorasi sendiri, seperti mencari sumber belajar di YouTube ataupun membuat proyek digital. Contohnya, siswa diberi kebebasan memilih topik tugas vlog edukasi dan guru mendampingi dari belakang. Baik, poin yang terakhir yakni poin yang keempat, refleksi pilar pendidikan sebagai jawaban persoalan pendidikan nasional.
Pilar pendidikan menurut Kiai Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab sebagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Di tengah kemajuan teknologi, pendidikan tidak cukup hanya menekankan kecerdasan akademik, tetapi juga harus membentuk karakter, moral, dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Jadi, kesimpulan materi pada hari ini yakni pendidikan di era digital memerlukan keseimbangan penguasaan teknologi dan membentuk karakter. Nilai-nilai Kiai Hajar Dewantara menjadi pondasi penting untuk menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan bijak dalam menggunakan teknologi. Baik, tidak terasa berakhirlah materi pada hari ini. Dan terima kasih banyak telah menyaksikan dan menyimak materi video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Sobat UT.